Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita ke informasi mancanegara. Pemerintah Belanda melarang Menteri Keuangan dan Menteri Keamanan Nasional Israel untuk memasuki wilayahnya atau persona non grata. Ya, langkah ini menjadikan Belanda sebagai negara barat terbaru yang melarang kedua pemimpin Israel akibat retorika terkait dengan Gaza dan tepi barat. Pemerintah Belanda melarang Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich dan Menteri Keamanan Nasional Israel Itamar Ben-Gvir untuk memasuki wilayahnya atau persona non grata. Langkah ini menjadikan Belanda sebagai negara barat terbaru yang melarang keduanya akibat retorika terkait Gaza dan tepi barat. Melansir media setempat, keputusan ini merupakan bagian dari serangkaian langkah untuk menekan Israel terkait krisis kemanusiaan di Gaza, di mana pemerintah Belanda juga akan memanggil Duta Besar Israel untuk Belanda, Modi Ephraim, guna mengecam situasi di wilayah tersebut yang digambarkan sangat memprihatinkan dan tidak dapat dibenarkan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Belanda, Caspar van de Kamp, menjelaskan bahwa larangan terhadap Smotrich dan Ben-Gvir diberlakukan setelah keduanya berulang kali menghasut para pemukim Yahudi untuk melakukan kekerasan terhadap warga Palestina, serta menyerukan pembersihan etnis di Gaza. Pengumuman ini sekaligus menjadi tanda terbaru dari meningkatnya ketegangan antara Israel dan Uni Eropa, khususnya Belanda, di tengah keprihatinan global atas laporan kelaparan di Gaza. Adapun Belanda menjadi negara kedua di Uni Eropa yang melarang Smotrich dan Ben-Gvir setelah Slovenia yang mengumumkan larangannya sendiri pada Juli lalu, kemudian diikuti oleh Inggris, Kanada, Australia, Selandia Baru, dan Norwegia yang juga melarang kedua menteri tersebut bulan lalu. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Kanada menjadi negara terbaru yang menyatakan akan mengakui negara Palestina. Perdana Menteri Kanada Mark Carney mengatakan pemerintah Kanada akan menyatakan pengakuan terhadap negara Palestina dalam sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada September 2025 mendatang. Carney menyebut pengakuan terhadap negara Palestina menunjukkan komitmen pemerintah Kanada terhadap solusi dua negara Israel dan Palestina di tengah konflik geopolitik kedua negara tersebut di jalur Gaza yang hingga kini belum juga usai. Carney percaya Israel dan Palestina akan mampu hidup berdampingan dengan damai. Namun Carney mengatakan kelompok Hamas tidak diperkenankan untuk mengambil peran di dalam pemerintahan negara Palestina yang terbentuk nantinya. Hal ini sejalan dengan janji Presiden Palestina Mahmud Abbas saat menjanjikan penyelenggaraan pemilu yang akan digelar pada tahun 2026 mendatang. Selain itu, Carney menyebut Hamas juga diminta untuk melakukan demilitarisasi di Palestina. To recognize the state of Palestine at the 80th session of the United Nations General Assembly in September 2025. This intention is predicated on the Palestinian Authority's commitment to much-needed reforms, including commitments by the Palestinian Authority's President Abbas to fundamentally reform its governance, to hold general elections in 2026 in which Pemirsa, PDB Amerika Serikat tercatat tumbuh 3% di sepanjang kuartal 2 2025. Presiden Donald Trump pun mengapresiasi kinerja positif perekonomian Amerika Serikat dan meminta The Fed untuk menurunkan suku bunga. Departemen Perdagangan Amerika Serikat melaporkan perekonomian tumbuh sebesar 3% pada periode kuartal 2 2025 atau melampaui ekspektasi para ekonom. Capaian ini membalikkan kinerja perekonomian di kuartal 1 2025 yang terkontraksi 0,5%. Sekedar informasi, anjloknya perekonomian Amerika Serikat di kuartal 1 2025 diakibatkan oleh lonjakan impor. Hal itu dipicu langkah para pebisnis yang menimbun pasokan barang asal luar negeri sebagai persiapan dalam menghadapi perang tarif dan kebijakan tarif resiprokal oleh Presiden Donald Trump. Sementara pada kuartal 2 2025, pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat juga dikontribusi oleh turunnya kinerja impor hingga 30,3%. Selain itu, ekonomi Amerika Serikat periode April hingga Juni 2025 didukung oleh belanja konsumen yang meningkat 1,4%, serta peningkatan belanja pemerintah, negara bagian, dan lokal. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun mengapresiasi kinerja pertumbuhan ekonomi di kuartal 2 2025 itu. Ia lantas menyerukan Chairman The Fed Jerome Powell untuk memangkas suku bunga. Sementara pada rapat FOMC pada Selasa kemarin waktu setempat memutuskan untuk menahan suku bunga di level 4,25 hingga 4,5%. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Amerika Serikat mengenakan tarif masuk sebesar 50% untuk barang asal Brasil. Pengenaan tarif ini juga sebagai tindakan intervensi Presiden Donald Trump terhadap kasus hukum yang tengah membelit mantan Presiden Brasil Jair Bolsonaro. President Donald Trump on Wednesday said Brazil will be charged. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif terbaru yang mengenakan tarif resiprokal dasar sebesar 50% untuk komoditas asal Brazil. Namun perintah ini mengandung unsur politis karena menjadi bentuk intervensi Trump atas kasus hukum yang dihadapi oleh mantan Presiden Brasil, Jair Bolsonaro. Adapun Bolsonaro telah lama dikenal sebagai sahabat sekaligus sekutu politik bagi Donald Trump. Ia saat ini menjalani proses persidangan atas tuduhan persekongkolan untuk melakukan kudeta usai kekalahannya dalam pemilu di tahun 2022. Dalam kebijakan barunya, Trump secara gamblang menyatakan bahwa persidangan terhadap Bolsonaro merupakan tindakan hukum yang tidak adil. Karena itu, selain memberlakukan tarif masuk terhadap barang asal Brazil, pemerintahan Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap seorang hakim Mahkamah Agung Brazil yang mengawasi kasus Bolsonaro dengan tuduhan telah melakukan penahanan pra-peradilan secara sewenang-wenang dan membatasi kebebasan berekspresi. Meski begitu, terdapat sejumlah komoditas asal Brazil yang mendapat pengecualian tarif masuk berdasarkan perintah Trump, seperti pesawat sipil dan suku cadang yang bisa menguntungkan perusahaan kedirgantaran Brazil Embraer, bubur kayu, logam mulia, energi dan produk energi serta pupuk. Berbagai sumber, IDX Channel. Kelas pemirsa, MediaTek mencatat pendapatan lebih dari 3 miliar dolar Amerika dari penjualan chipset flagship Dimensity pada kuartal kedua 2025, naik 70% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini memperkuat posisi MediaTek di pasar premium dan membuka peluang baru lewat lini chipset AI. MediaTek mencetak prestasi finansial mencengangkan dengan menembus pendapatan lebih dari 3 miliar dolar Amerika hanya dari penjualan chipset flagship Dimensity di kuartal kedua 2025. Kesuksesan tersebut terutama ditopang oleh tingginya permintaan chipset flagship seperti Dimensity 9400 yang menunjukkan pertumbuhan pendapatan hingga 70% secara year on year. Pendapatan yang mengesankan ini terjadi di tengah ekspansi MediaTek yang semakin agresif, termasuk mendorong kerjasama global dan menempatkan dirinya sebagai pesaing serius di pasar flagship yang selama ini didominasi Qualcomm. Kedepan, MediaTek juga memproyeksikan kontribusi pendapatan signifikan dari lini baru ASIC AI mereka dengan potensi lebih dari 1 miliar dolar Amerika pada paruh pertama 2026. Berbagi sumber, IDX Channel.